Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Pada video kali ini, sebelum saya memulai untuk menganalisa saham, izinkan saya untuk menginfokan ya, Stock Dictionary merencanakan akan ada event pertama yang diselenggarakan oleh Stock Dictionary dengan judul Sharing Bersama Sobat SD episode 1. Ya, Sobat SD itu Sobat Stock Dictionary. Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini acaranya gratis, full gratis tanpa biaya apapun. Ya, rencananya itu tanggal 20 Agustus 2022 hari Sabtu. Rencananya jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam menggunakan platform Google Meet. Oke, jadi kita nggak pakai Zoom tetapi pakai Google Meet. Ini sama aja dan menurut saya juga mudah, nggak susah. Jadi nanti link akan diberikan melalui email setelah Bapak Ibu mengisi formulir berikut. Ya, formulir ini juga berisikan hanya pertanyaan-pertanyaan singkat yang saya nggak akan meminta data diri Bapak Ibu secara detail. Oke, jadi saya nggak akan menyalahgunakan lah data-data Bapak Ibu, karena kalau kita lihat ya, saya hanya meminta nama lengkap, usia berapa, emailnya apa, pengalaman trading, sehingga dan alasan bergabung ya untuk kenapa sih mau ikut sharing bersama Sobat SD. Nah, ini aja Bapak Ibu, saya nggak ada minta foto, nggak ada minta nomor telepon atau bahkan alamat, nggak. Karena tujuan saya apa, nama lengkap ya jelas ya, karena nanti kan untuk verifikasi untuk kegiatannya. Usia, nah ini saya cuma mau tahu subscriber atau followernya Stock Dictionary ini kisaran umur berapa sih. Dan email ini tujuannya untuk apa? Untuk mengirimkan link ya, link yang nanti akan saya kirim serta background mohon dipasang saat kita melakukan sharing gitu. Hanya itu aja Bapak Ibu, saya nggak akan menggunakan yang lain. Dan pengalaman trading ini untuk apa ya, mungkin nanti pembahasan itu kan kalau kita ada yang baru ada 1 tahun atau ada yang sudah 3-5 tahun. Nah, ini mungkin nanti bisa sharing yang lainnya. Nah, yang jelas ini dipergunakan untuk materi aja. Jadi kita pembahasan mau sedalam apa, mungkin ada yang beginner, ada yang sudah expert gitu kan ya. Jadi nanti digunakan untuk ini aja nih, yang pengalaman trading. Lalu alasannya ya ini tujuannya untuk ya memilah kira-kira apa sih tujuannya Bapak Ibu untuk sharing ini gitu, ngikut sharing. Jadi ya sekali lagi mungkin belum ada ya, saya belum buat grup Telegram, belum buat lain-lain, cuma ya kita sharing dulu lah bersama gitu. Dan ini gratis sekali lagi. Oke. Silahkan diisi, nanti begitu Bapak Ibu sudah isi ini akan masuk ke tempat saya gitu ya, email saya, nanti akan saya kirim linknya untuk hari Sabtu tanggal 20 seperti itu. Nah, untuk yang bingung Google Meet seperti apa, ya nanti tinggal cari aja di Google, tulis Google Meet. Oke, klik ini yang meet.google.com ini, klik, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti tinggal masukin kodenya, kode atau linknya. Link yang saya kasih nanti ke email, silahkan dimasukin ke sini. Nanti tinggal gabung di sini. Nah, itu nanti tinggal request. Oke, tinggal request. Seperti itu. Jadi gampang banget. Gampang banget, dan ini gratis juga, nggak perlu bayar, nggak perlu install segala macam. Tinggal cari aja di browsernya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini juga saya sudah masukkan ke Google Calendar saya ya untuk acara sharing. Ya, mudah-mudahan ada yang tertarik lah. Oke, jadi mudah-mudahan ada yang tertarik. Kita sharing bersama 1,5 jam, gak usah lama-lama. Tujuannya ya kita biar refresh aja. Nanti kan ini akhir minggu ya, weekend. Tujuannya ya mungkin buat bahas saham-saham di minggu depannya gitu. Dan kalau nanti ada yang mau request saham atau analisa saham, yang monggo dipersiapkan ya. Dipersiapkan juga ininya, apa namanya? Kalau mau
konsul Porto. Nah, silahkan. Porto dipersiapkan, nggak perlu mendetail, nggak perlu jumlahnya berapa. Yang jelas dipersiapkan aja lah datanya yang mau dipertanyakan seperti apa. Dan untuk pesertanya terbatas ya Bapak Ibu, hanya 25 sampai 30 orang saja agar pelaksanaannya kondusif dan ya waktunya cukup 1,5 jam itu bisa dimaksimalkan. Baik, saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, hari ini ada 10 saham. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, ada saham SLIS. SLIS ditutup di harga 153 dan perubahan harga minus 1,92%. Kalau kita lihat secara volume, ini dia menipis. Ya, hampir pernah menyentuh volume EMA-nya, tapi hari ini menipis. Dan terakhir kemarin ada akumulasi bandar lokal, bandar asing keluar. Kalau kita cek, nah justru SLIS ini di big akumulasi sama AZDRNI yang jualan AKPDCP. Nah ini coba kita lihat ya dari sini. Oke, dari bawah sini 11 Agustus, SLIS itu siapa yang mainin? Oke, AZ ternyata ya. AZ belinya paling banyak, ada TP, ada PD. Ya, jadi ada ini yang jual YP, SH, CP. Nah, ini masih ada distribusi, cuma akumulasi sudah mulai ada. Ya, mudah-mudahan ini bertanda baik ya dengan adanya candle pembalikan arah seperti ini. Oke, SLIS ini kemarin kita memakai dua Fibonacci ungu dan Fibonacci biru. Dan pada tanggal 11 Agustus ini pas juga dia mantul ya di Fibonacci 161%-nya dan dia breakout di 127%-nya dan sekarang lagi retest. Nah, ini berdekatan sekali dengan ini ya channel downtrend. Ini panjang banget channel downtrendnya kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini channel downtrendnya panjang sekali. Belum pernah dijebol ya, dijebol tapi habis itu turun lagi dan saya sampaikan ya, ini selama masuk lagi ke channel saya nggak akan hapus, nggak akan saya hapus gitu. Nah, ini di bawah-bawah udah sempat sideways mendekati mau breakout dari downtrend. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sideways ini ada yang akumulasi dan habis itu breakout. Coba kita cek aja ya. Kita cek lagi dari tanggal 7 Juli. Kita cek dari tanggal 7 Juli. Siapa yang barangnya paling banyak? PD. Ya, PD udah akumulasi 5,1 di harga 176. Tapi ini sih. Nah, ini ya kurang bagus sih, sorry ya. Kalau saya lihat PD, KK, CC, XC. Nah, ini retail semua nih. Broker-broker retail. Nah, saya pun pakainya KK ini ya. Nah, ini retail. Jadi yang buang barang nih bandar, yang nampungin retail. Terus jebol gitu. Nah, jadi aset pun masih di bawah nih. Aset pun masih di bawah akumulasinya jadi belum banyak gitu. Oke, ya jadi SLIS sementara ini mungkin berusaha breakout downtrend panjangnya dan retest ke 165-167 ya, resistannya terdekat seperti itu. Jadi ini SLIS pas banget ya. Ini juga Fibonacci biru, saya tarik baru lagi, baru dia jebol gitu. Nah, ini follow aja lah ya SLIS kalau dia berhasil bertahan di 153, mudah-mudahan dia waving up. Kalau untuk saat ini ya, pembahasan terakhir 16 Agustus ya, candle 16 Agustus, ini masih oke bahasanya. Karena dia retest, masih punya kesempatan untuk lanjut naik. Ataupun sideways dulu ya, kecil-kecil, candle kecil-kecil kan SLIS sukanya gitu ya. Candle kecil-kecil baru nanti terbang dikit-dikit. Mungkin seperti itu ya. Yang penting jangan jebol 153-nya. Oke, lanjut selanjutnya ada ABA. ABA ditutup di harga 278 dengan perubahan harga minus 3,47%. Ya, kalau kita lihat dari volume, dia menipis kemarin pedagang terakhir. Bandar lokal ini masih rutin keluar 3 hari. Bandar asingnya ini setelah masuk besar dia keluar lagi. Kalau kita cek dari bandar detektor, dia di peak distribusi yang jualan AKPDKI
yang beli YB, LG, XC. Ini AK jualannya terus banget, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita coba lihat ya secara bandarmologi. Secara bandarmologi ini bisa dibilang akumulasi mulai tanggal sini nih, 14 Juli untuk asingnya. Kita cek 14 Juli. Oke, sampai hari ini dulu terakhir. Dia peak distribusi ya, PG. AO. Nih, yang nampungin IF. IF paling banyak nampung, cuma ya kecil-kecil. Ini PG yang benar-benar distribusinya kencang banget. Nah, Aba sendiri nih sempat diakum. Oke. 15 ini ya, 15 Agustus diakum. Kita cek dulu, coba 15 Agustus. Nah, AK yang akumulasi AK ya, AK akumulasi di 291 ya kan, CP 2,5, IF 290. Nah, kita cek. Kalau tadi yang jualan AK lagi, nah AK langsung keluar lagi. Nggak tahu di cut loss kayaknya dia. Ya, cut loss. Ya kan? Nah, ini yang rada-rada bahaya. Kita coba lihat IF. Nah, IF masih beli tapi dikit banget. Nah, jadi gitu ya. Ini AK masuk, habis itu AK keluar rugi malah. Nggak tahu kenapa. Kecuali kalau dia udah punya di bawah sini ya. Kita coba cek dari tanggal 22 Juli sampai ke 5 Agustus. 22 Juli sampai 5 Agustus. Nih masih ada IF, AK barangnya di bawah. Nah, mungkin dia jualan yang barang lama kali ya. Jualan barang lama, baru di sini dia jualan lagi gitu. Ya, intinya gini sih, kita ngomong secara teknikal ya. Secara teknikal ini Aba masih oke. Oke, masih oke. Kenapa? Kok masih oke? Kenapa, Pak? Ya karena dia breakout, ya kan? Breakout ini bisa dibilang juga bikin flag. Nah, ini bisa dibilang bikin flag gitu. Nah, ini kalau dia breakout, uji jebol bagus banget sih. Nah, ini target saya 340 dulu untuk si ABA itu. Nah, ini kalau nanti dia breakout seperti ini, targetnya ini kita geser bisa ke area sini. Oke, 320 sampai 326-an dulu. Nah, ini pas area pucuk-pucuk juga sebelumnya. Nah, ya kan? Itu. Jadi seperti ini dulu untuk ABA. Ini nggak apa-apa, ini wajar banget ya dia retest. Nah, yang penting cut loss di mana? Kalau saya cut loss di bawah 266 cut loss itu. Tutupan di bawah 266 cut loss. Karena ini titik breakout dan ini titik membalnya sebelumnya. Lanjut, selanjutnya ada Mari. Mari ditutup di harga 216 dan perubahan harga minus 5,26%. Kalau kita cek dari volume, nah ini dia sempat breakout, ini volume menipis, bandar lokal rutin jualan, bandar asing juga jualnya deres. Kalau kita cek, kemarin dia normal distribusi, yang jualan AZPK AK lagi, yang beli LG CC YB. Nah, ini kayaknya pindah supir. Pindah supir ya, LG YB juga tadi yang beli di ABA gitu. Nah, ini AK jualan. Nah, ini kayaknya ada pergantian supir di sini. Nah, nanti kita follow aja kalau di sana ada IF, ini mungkin ada LG gitu. Nah, ini coba kita cek aja dari tanggal 4 Agustus. Mari 4 Agustus. Nih, AK ya. Nah, ini siap-siap nih mau pergantian supir mungkin AK distribusi, LG-nya nampungin. Gitu. Ini ada YB juga kan gitu. Ya. Jadi mungkin sideways dulu, mungkin ya. Ini kalau Mari lebih ke breakout terus dia retest. Kalau ABA kan masih konsol ya, masih konsol area sini gitu. Nah, untuk Mari sendiri target nggak berubah. Target ini dia jebol bisa nguji ke 260-an ya. Nih 260-an di sini. Nah, ini kalau saja jebol bisa potensi lari ke sini.
Ya tergantung ini breakoutnya di mana ya. Breakout di mana targetnya akan ngikut. Ini adalah dari penan lamanya dia. Dan ini menurut saya harusnya valid karena dia terjaga benar gitu ya. Nah, nanti ini sementara kita bisa bilang mari potensi ke 400-an dulu gitu. Oke, seperti ini ya untuk mari. Lanjut selanjutnya ada match. Match ditutup di harga 284 dengan perubahan harga 10,08%. Kalau kita lihat dari volume, nah dia lebih menarik kemarinnya rame disertai dengan distribusi bandar lokal setelah sebelumnya akumulasi gede banget. Ini juga asing mulai distribusi. Kalau kita cek, ya dia di normal distribusi, yang jualan DRINYP, yang beli AOXCNI. Nah ini XC ya, retail yang beli banyak di pucuk 289 nih retail. NI juga nih. Oke, jadi dua retail nih nyangkut nih di match ini. Nah, match seperti apa? Ya sementara view saya seperti ini. Ini saya tarik dari low-nya sebelumnya dan high sebelumnya, dan dia pas banget sebenarnya bertengger di atas Fibonacci 161% ya. Oke. Nah, ini dia bertengger di sini, bukan up. Yang jeleknya sebenarnya ini ada distribusi. Dan yang perlu diingat, yang akumulasi adalah retail. Nah, bentukan candle seperti ini. Ya, kebentukan candle seperti ini, kalau besok merah, nah ini harus hati-hati. Persiapan untuk pembalikan arah. Oke. Tapi kalau lanjut hijau ya mungkin mungkin bisa ini ya, bisa lanjut naik ke 340-an. Seperti itu. Nah, kalau saya pahami ya, kalau saya lihatlah untuk saham-saham IPO ya, saya tarikan awal dulu mungkin saya pakai sampai habis yaitu ke 450. Nah, nanti begitu mendekati area ini saya baru tarik Fibonacci baru lagi. Ada contohnya nanti di saham selanjutnya ya yang akan saya bahas. Jadi gitu ya untuk match sementara gitu. Kalau misalnya dia candle merah ya potensi dia balik arah nih karena udah ada sinyal. Nah, butuh afirmasi ya, butuh konfirmasi. Tapi kalau besok lanjut naik, potensi bisa ke 340 sampai 300 berapa nih? 30-an lah. Oke, seperti itu. Untuk match. Lanjut, saham selanjutnya ada HATM. HATM ditutup di harga 478 dan perubahan harga 11,16%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini dia mulai rame lagi, sebelumnya tipis-tipis banget. Nah, ini juga ya, lokal udah mulai masuk, bandar asing juga mulai masuk. Kalau kita cek, HTM dia netral, yang beli ada XA, PDXL, MG juga, yang jualan DR, GR, HDIU. Nah, ini yang akumulasi sebenarnya cukup bagus sih, nggak jelek-jelek banget. Nah, oke, kita lihat ya secara teknikal. Secara teknikal, ini ya saya sampaikan tadi, ini adalah tarikan pertama yang merah. Oke, tarikan pertama yang merah. Begitu merah sudah tercapai, kita fokus di Fibonacci pertama, kita tarik lagi Fibonacci kedua, yaitu di high sebelumnya dan low sesudahnya ini. Jadi higher low-nya. Nah, kalau kita lihat ya saya merasa ini valid juga. Jadi ini kemarin dia bikin flag ya, dia breakout, dia nyentuh target. Pas banget kan nyentuh target di 478 480 gitu. Nah, dan dia juga sempat nyentuh dikit ya, nyentuh tipis yang area yang saya gambarkan di area 505 ini. Tapi ya kan 505 dia juga udah hit gitu. Jadi Fibonacci ini, nah yang ini level ini akan saya pakai juga sampai habis kalau dia hit ke 750. Kita follow aja trennya. Nah ini dengan ada breakout ini mudah-mudahan ya candle seperti ini nggak jelek karena masih ada yang akumulasi, mungkin akan dimainin di area 500-an ini nantinya, baru nanti muncul candle-candle apa ya kita baca lagi sinyalnya gitu. Oke, yang jelas happy cuan dulu lah HTM ini. Ya kalau yang ngikutin video saya dari awal di sini nih, ya ini saya buat di sini. Ini yang namanya loss 100% lah, saya jamin 100%, nggak ada namanya yang loss ya, yang HTM di bawah. Tapi kalau yang belinya udah mulai area-area pucuk, ya ini mungkin di sini pun BP ya, BP atau cuan tipis nih, gitu.
asal sabar. Oke, seperti itu ya HTM. Selanjutnya ada tool. Tool ditutup di harga 136 dengan perubahan harga minus 1,45%. Kalau kita lihat dari volume ini tipis tapi sebelumnya rame banget. Bandar lokal udah mulai masuk, bandar asing masih akumulasi terus. Kalau kita lihat dia di peak distribusi, yang beli YP, YJEP, yang jualan PD, AT, MG. Nah ini kalau kita cek ya, kita cek ini ternyata bandar asingnya YP yang beli. Nah YP di tool ini sih harusnya udah pada tahu orangnya. Nah kita lihat aja dari tanggal 9 Agustus, oke, sampai terakhir. Nah, ini ternyata YP tuh masih jualan. Ya, masih terhitung jualan besar. Dia yang guyur, MG yang makanin. MG punya di 202, rugi ya, MG-nya diguyur sama YP. Nah, coba kita cek dulu lah, dibeli di bawah yang volume kemarin besar 15 Agustus. ZP KKDH nih YP-nya terhitung masih jualan gitu. Nah, jadi ini dia mungkin baru masuk lagi setelah dia distribusi besar-besaran. Oke, baru masuk lagi. Dan ya kemarin saya sampaikan juga nih mungkin bisa ARB dulu nih. Pas di sini saya bahas terakhir tuh tanggal 12 Agustus ya. Saya sampaikan mungkin bisa ARB lagi. Kalau dia bentukannya garis, potensi turun lagi. Nah, tapi ternyata dia langsung bangun dan bentuk candle sinyal pembalikan sebenarnya udah di bawah, terus muncul doji merah. Ya kan, kalau besok hijau, break di atas 140, 141, ini menarik untuk tool. Bisa lanjut, naik lagi, seperti itu. Oke, tetap ya kalau kita mah disiplinnya sama technical aja. Jadi ini kalau dia lanjutin yang jauh sih jauh ke bawah. Dan nanti akan saya coba tarik ya. Ini pakai di sini dulu aja dah. Pakai pantulannya terdekat di sini. Ya, mungkin terlihat agak rame ya. Cuma ya ini mungkin area-area ini 125, 122, ya 120, 117. Nah, ini nanti yang akan support kuatnya di area sini nih. Nah, support kuatnya di area sini. 116 sampai 118 untuk tool gitu. Oke, seperti itu untuk tool. Lanjut selanjutnya ada kios. Kios ditutup di harga 515 dengan perubahan harga positif 1,98%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga dia mulai menipis. Sebelumnya spek-spek terus. Bandar lokal masuk tapi tipis-tipis. Ini udah sempat masuk besar. Bandar asing keluar tipis setelah akumulasi besar-besaran. Kalau kita lihat, dia di small akumulasi. Yang beli ada MK, SAYP. Yang jualan AI, YJCC. Ini MK jual belinya gede banget. Ya luar biasa nih MK. Jadi kayaknya ada bandar baru. Nah, oke. Kios sekali lagi. Ya, yang ngikutin dari bawah kios harusnya sih 100% juga cuan ya. 100% cuan nih. Kalau ngikutin dari bawah ini udah saya bahas lama-lama sekali. Pas masih di area-area sini juga udah saya bahas gitu. Oke. Dan dia dari tanggal 12 Agustus lah udah, bahkan 11 Agustus sudah masuk ke area TP kita ya kan. Area TP kita. Nah, terus kedepannya gimana Pak? Ya kedepannya kita tinggal disiplin aja dulu. Oke, disiplin dulu dengan catatan ya ini. Oh, tarik dari sini aja dulu deh. Oke, kita coba pakai ini ya. Kita coba pakai ini, jadikan supportnya. Ini mungkin area-area sideways, dia mau nguji ke 530-an dulu nih, terus ya. Sampai setiap hari nguji. Selama ini masih seperti ini, masih oke kok. Masih oke kok pakai gini. Ah, masih oke. Selama nggak jebol dari 500 atau 495 inilah. Nah, itu masih oke untuk kios. Bisa lanjut naik. Ya. Nah, ini pun nih pas ya Fibonacci di 161-nya pas pucuk sebelumnya. Ini ya. Nah, pas banget tuh. Oke. Kios seperti itu. Lanjut selanjutnya ada ASA. ASA ditutup di harga 238 dengan perubahan harga minus 6,3%. Oke. Dari volume, nah ini dia mulai bangun.
ya, mulai bangun, mulai ada volumenya. Ini distribusinya langsung deres. Ini bandar asing juga ngelepas. Kalau kita lihat dia jelas di back distribusi. Ini yang guyur MG BKAK, yang beli BQANGR. PD ya. Oh, ini nggak ada XC. Nah, ini MG yang guyur ya. MG fix yang guyur. Nah, ini dia dari sini ya 9 sampai 16 Agustus dia ARB terus. Nah, ini ARB terus dan dia breakdown support sebenarnya. Breakdown support. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa? Ya, kalau udah seperti ini dia nggak kuat naik, ya potensi akan waving turun. Ya, waving turun atau dead cat bounce. Nah, ini udah mulai hidup. Oke, udah mulai hidup. Sementara ini sih ya mungkin ke dua berapa nih ya, 225 dulu lah, mungkin terdekat ke 225 atau 224. Nah, asa akan ke situ. Kalau ada bangun ya, kalau ini bangun mungkin nguji ke 256 258 ya, seperti itu untuk asa. Nah, ini juga saya sampaikan kemarin ya di sini, kalau ini jebol ya, ini jebol masih ARB, dia mungkin area kuning. Tapi kalau dia bentukannya masih garis, ini bisa terus potensi tuh turun gitu. Karena garis ya nggak ada yang ngidupin, ya potensi nggak akan ada yang ngelawan gitu. Masih pasrah semua orang-orang. Nah, makanya kenapa kalau ARB garis ini pasti kemungkinan besar lah, bukan pasti ya, kemungkinan besar besoknya masih ARB. Nah, kalau ada hidup-hidup seperti ini, ya paling besok juga masih hidup atau bisa ada reversal atau rebound lah, seperti itu. Oke, untuk asa seperti itu, lanjut selanjutnya ada Hope. Hope ditutup di harga 74 dengan perubahan harga positif 2,78%. Nah, kalau kita lihat dari volume, ini udah mulai bangun-bangun tipis, ya, bandar bandar lokal masuk tipis banget sebenarnya. Nah, bandar asingnya nih yang mulai akumulasi. Kalau kita lihat, dia netral. Kemarin yang beli ada BKYPYB, yang jualan NIXCCC. Lagi-lagi yang jualan retail ditampungin sama bandar. Ya, retail jualan ditampungin sama bandar. Oke, untuk Hope sendiri ya, ini masih bertahan di 69. Masih bertahan di atas 69, masih bagus. Ini kalau kita lihat dia bikin penan sebenarnya. Ya kan? Nah, Hope ini bikin penan loh, ya kan? Bikin penan. Kalau dia breakout ya mungkin ya targetnya bisa ke sini dulu lah. Dia breakout bisa ke area kuning lagi ya, 94 atau ya 9294 lah. Potensi ke sana kalau Hope jebol. Kita ini udah mulai ada yang akumulasi dengan sideways ya. Mudah-mudahan oke. Itu aja. Nah, ini dia penan. Kita lihat seperti itu untuk Hope. Kalau ditanya bisa lanjut ke 200, ya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, mungkin dia breakout, waving segala macam ya. Ini turunnya udah dalam banget, harusnya bisa rebound. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada AHAB. AHAB ditutup di harga 106 dengan perubahan harga positif 7,07%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga besar banget ya, rutin dari tanggal 11 sampai terakhir nih bagus banget. Bandar lokal ini keluar ya, volumenya tinggi, bandar asing juga keluar. Kalau kita lihat dia di big distribusi, yang jualan LG RF MU, yang beli YPGRPD. Ini LG jualan sendirian, yang nampunginnya kecil-kecil. Nah, ini nggak tahu nih saya YP ini retail atau ini ya, atau bandar. Soalnya ya jumlahnya juga nanggung 600 jutaan. Oke, kalau kita lihat secara teknikal ya AHAB balik lagi ya, bisa nyentuh hit target lagi di 100. Itu kan. Nah, kalau kita cek ya dia waving ini. Nah, dia rounding, malah rounding bikin penan ya kan, breakout targetnya bisa ke 120. Ini dia kemarin hampir hit di area kuning, target saya sebelumnya. Dan lagi yang ngikut dari bawah ini, saya juga udah bikin AHAB ini udah lama banget.
ya Ahab begitu jebol ya langsung terbang tinggi, dan ini ya udah bisa dibilang ya 90% orang yang ikut Stock Dictionary udah cuan juga gitu. Bahkan tumpah-tumpah ya kan Ahab ini. Nah, gitu ya. Nah, ini dia kondisi breakout. Bisa nanti mungkin dia retest lagi ke 100, baru nanti lagi naik bisa juga gitu. Karena ini dia dibilang bisa tembus neckline lah ya. Breakout neckline ya dia rounding lagi itu bisa juga. Nanti potensi cup and handle targetnya sama sih ke 120 gitu, karena ini roundingannya dia di bawah ya gitu. Baik, seperti itu aja video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat videonya, dan ya semoga cuannya juga selalu mengalir di kemerdekaan Indonesia yang 77 ini. Semoga bandar lebih baik ya ke depannya gitu kan, sama retail-retail nggak terlalu ganas. Dan sekali lagi, apabila ada yang mau ikut acara sharing bersama Sobat SD episode 1, monggo silahkan klik link formulirnya di bawah. Oke, itu gratis tanpa pungutan biaya apapun, dan saya tidak akan menggunakan data Bapak Ibu untuk sembarangan. Kita tujuannya hanya untuk sharing besok di video itu. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu.